penyertaanmu. Tuhan, terima kasih. Kami Sudah sudah mengikuti senam dengan baik. Tuhan, sebentar lagi kami akan memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami ketaatan Tuhan sehingga ibadah kami berkenan di hadirat-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, kita berdiri yuk. Kita mau goyangkan tangan kita, goyangkan kepala kita, goyangkan kaki kita, goyangkan badan kita, goyangkan kedipkan mata kita. Oke. Kita mau memuji Tuhan pakai gerakan ya, Siap. teman-teman ya. Yang semangat. 1, 2, 3. Apa kabar? Mari bergembira. Tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar-putar, gelengkan kepala lagi. Apa kabar? Mari bergembira. Tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar-putar. Ayo lompat tinggi, lompat. Oke, aduh pusing Miss. Oh enggak ya. Lagi dong, Miss. Sekali lagi. Apa kabar? Mari bergembira. Tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar-putar lagi ya. Putar. Lagi ya, putar. Sudah ya, Miss. Lalu apa, Miss? Sudah lalu. Lalu duduk Manis. Cari tempat duduk teman-teman. Ayo cari tempat duduk. Mana? Sudah pada duduk semua belum ya? Iya. Kita sambil menenangkan. Iya. Teman-teman sudah capek? Pusing? Siapa yang pusing kepalanya? Boleh duduk, duduk lagi. Oke, waduh. Iya deh. Kita duduk dulu. Kita mau tarik nafas dulu. Kita tunggu, kita hitung 1 sampai 10 ya teman-teman ya, biar kepalanya hilang, biar pusingnya hilang. Biar pusingnya hilang teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, terus 10. Ya, pusingnya sudah hilang. Kalau pusingnya sudah hilang, enggak ya. Tetap semangat ya teman-teman ya. Untuk puji Tuhan lagi ya, Miss ya. Iya dong, Miss. Kita nanti mau mendengarkan firman Tuhan. Tentang apa ya nanti ya? Iya, tentang apa? Kita kasih bocoran nggak, Miss? Kasih bocoran dong. Bocoran apa, Miss? Bocoran genteng? Enggak ya teman-teman ya. Oke, Miss Yana. Iya, Miss Titis. Kita itu jadi anak Tuhan harus menjadi anak yang manis ya teman-teman ya. Manis itu contohnya gimana ya, Miss? Kalau Ini kayak Ano, kayak Pio, kayak Excel. Terus Siapa lagi ya? Bernika, Axel, Ivan, Margareta, Clarin, Daniel, Vio, Kevin, Ovir, Reinhard, Miss Anika, Miss Gista, belum. Oke, semua teman-teman pasti jadi anak ya manis. Salah satunya kita harus jujur ya. Iya, betul. Itu Miss Yana. Kaget Miss Yana. Firman Tuhan hari ini tentang tentang jujur ya, Miss. Tentang kejujuran. Contohnya nih, Miss Yana tadi itu nggak sengaja, Miss, pas di
rumah tuh mecahin gelas. Aduh, Miss Yana Pecah, Miss? takut. Iya, Oh, iya. pecah. Tapi Miss Yana mau jujur, mau bilang, maaf ya Mas, apa gelasnya pecah. Iya. Tadinya mau nggak jujur Miss, takut. Tapi karena Miss Yana kan anak Tuhan, Anak ya? yang manis. Anak manis. Miss Yana mau jujur, Mengakui kesalahan. karena tadi tidak sengaja Miss. Dan tidak menyalahkan orang Betul. lain ya. Yuk teman-teman, supaya nanti lebih jelas lagi, teman-teman itu harus jadi anak yang manis, anak yang jujur ya. Ya. Salah satunya Miss, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi kita mau pujikan nama Tuhan Baik, dulu. kita mau jujur apa ya? Roh Kudus yang manis. Yuk teman-teman yuk. 1, 2, 3. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan untuk mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Sekali lagi ya Miss. Siap. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Oke teman-teman, selamat mendengarkan firman Tuhan. Miss Anika mau ngajak teman-teman untuk berdoa terlebih dahulu. Yuk kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Bapa. Terima kasih pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang kuat dan penuh dengan sukacita. Bapa, pagi hari ini kami mau siap mendengarkan firman-Mu. Tuhan, buka hati kami satu persatu dan jadikan kami anak-anak yang manis dan anak-anak yang baik, sehingga kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan taat dan dengan baik. Dan firman yang ditabur pagi hari ini boleh bertumbuh subur di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, sebentar teman-teman, Miss Anika mau mengajak teman-teman melihat video. Komik Alkitab Anak. Kain dan Habel. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama. Kitab Kejadian pasal 4 ayat 1-16. Setelah diusir dari Taman Eden, Bapak Adam dan Ibu Hawa mempunyai 2 anak laki-laki. Kain, kakaknya adalah seorang petani.
Habel, adiknya, adalah gembala kambing domba. Suatu hari, tibalah waktunya bagi Kain dan Habel untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Lalu, Kain mempersembahkan sebagian hasil tanah itu kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menerima persembahan dari Kain. Dan Habel juga mempersembahkan daging lemak anak sulung kambing dombanya. Api dari langit membakarnya, tanda bahwa Tuhan menerima persembahan Habel. Hati Kain menjadi sangat marah, dan wajahnya menjadi muram. Tuhan mengingatkan agar Kain harus selalu berbuat baik agar tidak berdosa. Tapi, Kain mempunyai rencana yang jahat. Lalu Kain mengajak Habel pergi ke padang. Tiba-tiba, Kain memukul Habel adiknya, sampai terluka parah. Tuhan mengetahui perbuatan jahat Kain, tetapi Kain tidak mau mengakuinya. Tuhan menghukum Kain, Tuhan tidak memberkati Kain. Dan Kain menjadi seorang penggembara. Oke, tadi teman-teman sudah menonton videonya? Sudah? Sudah. Kira-kira tadi ceritanya tentang apa? Kain dan Habel. Iya, ceritanya tentang kakak beradik ya. Kakak beradik yang bernama Kain dan Habel. Oke, tadi teman-teman, iya, tadi Kain dan Habel sedang mempersembahkan persembahan untuk Tuhan, ya. Tadi Kain mempersembahkan hasil ladangnya kepada Tuhan, dan juga Habel adiknya mempersembahkan lembu yang sangat besar. Oke. Nah, teman-teman, tadi teman-teman tahu tidak? Mereka sama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan, tetapi hanya ada satu persembahan yang diterima Tuhan. Persembahannya siapa tadi yang diterima Tuhan? Habel. Betul. Good. Betul. Persembahannya Habel yang diterima sama Tuhan. Oke. Nah, kemudian teman-teman, apa yang terjadi ketika persembahannya Habel diterima Tuhan, sedangkan persembahannya Kain tidak diterima Tuhan? Apa yang terjadi? Apa tadi ya? Kain, iya, Kain marah ya. Kain kakaknya Habel marah, jengkel ya, iri kepada Habel. Loh Tuhan, aku kan juga mempersembahkan kepada Tuhan, kok persembahannya Habel saja yang diterima, persembahannya Kain enggak. Kain kakaknya kecewa, kakaknya marah. Coba teman-teman tunjukkan mukanya teman-teman kalau marah gimana ya? Muka marahnya teman-teman. Gimana kalau marah? Kira-kira kalau mukanya teman-teman sedang marah gitu, bagus atau tidak bagus? Gimana kira-kira? Kalau teman-teman sedang marah,
Menyeramkan ya, menakutkan ya kalau mukanya marah gitu ya. Teman-teman tidak boleh marah-marah ya. Tidak boleh seperti itu, nanti mukanya jadi menakutkan ya. Oke, teman-teman, tadi Kain marah-marah. Kemudian Kain mengajak Habel adiknya untuk jalan-jalan. Mereka pergi. Kain mengajak Habel pergi jalan-jalan. Kemudian teman-teman, apa yang terjadi? Kira-kira tadi Habel kenapa? Kain memukul Habel ya. Si Kain memukul adiknya Habel ya, dipukul. Kemudian Habel terluka dan Habel meninggal ya teman-teman ya. Boleh tidak ya teman-teman seperti itu ya? Pukul kakaknya, pukul adiknya, pukul temannya. Iya betul. Ya, tidak boleh no ya. No ya. Kemudian teman-teman, Kain ditanya sama Tuhan. Kain ditanya sama Tuhan. Hei Kain. Maaf sebentar. Miss Anika mau mute dulu. Oke. Kemudian Tuhan bertanya kepada Kain. Hei Kain, di mana adikmu Habel? Tuhan panggil Kain lagi. Kain, adikmu Habel di mana ya? Teman-teman, apa yang dijawab? Kira-kira apa jawabannya Kain? Apa jawabannya Kain? Ada yang... Oh iya, betul. Tidak tahu Tuhan. Aku tidak tahu Habel di mana. Aku dari tadi tidak sama Habel. Aku tidak melihat Habel. Nah, teman-teman, kira-kira yang dilakukan Kain itu baik atau tidak ya? Tidak, ya. Kain berbohong. Kain berbohong kepada Tuhan. Padahal Tuhan itu tahu apa yang dilakukan Kain. Tuhan itu melihat apa yang teman-teman lakukan, apa yang teman-teman kerjakan, ya. Tuhan melihat semuanya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang jahat, no. Buat yang baik, yes. Nah, teman-teman, Tuhan melihat apa saja yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Kalau kita melakukan yang salah, Tuhan juga tahu. Kalau kita melakukan hal yang baik, Tuhan juga tahu. Tuhan melihat. Jadi tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Kalau mama dan papa teman-teman tidak tahu ya, kalau teman-teman berbohong. Mungkin mama, papa, teman-teman tidak melihat. Mungkin kakek, nenek, oma, opa tidak melihat. Miss tidak tahu kalau teman-teman sedang berbohong, sedang tidak jujur. Tetapi Tuhan melihat apa saja yang teman-teman lakukan ya. Nah, jadi teman-teman boleh tidak ya berbohong seperti Kain tadi? Tidak. Kira-kira berbohong itu dosa atau tidak ya teman-teman ya? Berbohong itu berdosa tidak ya teman-teman ya? Berdosa, iya. Kita harus jadi anak yang jujur. Jujur itu apa sih, Miss? Jujur itu... Oh ya, bagus, good. Jujur itu... Iya.
Oke, good, hebat. Oke, jujur itu berarti mengatakan sebenarnya, mengatakan yang benar ya, yang benar. Dan berbohong itu berarti mengatakan yang tidak benar ya. Seperti Kain tadi yang memukul Habel sehingga Habel terluka, tetapi ketika ditanya Tuhan, Kain menjawab, "Tidak tahu Tuhan." Kain tidak tahu Habel di mana. Nah, Kain berbohong sama Tuhan, teman-teman. Ya, teman-teman harus jadi anak yang jujur ya. Tidak boleh berbohong. Kalau mau menjadi anak Tuhan harus jadi anak yang jujur, berkata yang sebenarnya. Kenapa sih kok ada berbohong? Kenapa sih Kain berbohong? Karena Kain melakukan kesalahan. Loh, teman-teman pernah atau tidak berbuat salah? Teman-teman pernah tidak berbuat salah? Tidak sengaja mendorong teman, tidak sengaja menjatuhkan barang. Pernah ya teman-teman ya? Pernah ya melakukan kesalahan. Nah, tetapi teman-teman, ketika teman-teman melakukan kesalahan, ketika ditanya mama, papa, oma, opa, mis, teman-teman harus berkata jujur, tidak usah takut ya, harus berkata yang sebenarnya. Miss, maaf, tadi Elo tidak sengaja dorong Ano sehingga Ano jatuh. Nah, teman-teman harus berani berkata jujur, tidak usah takut. Ketika teman-teman berkata jujur, teman-teman tidak akan dimarahi ya. Tidak usah takut dimarahi mama sama papa, tidak usah takut dimarahi mis, tidak usah takut dimarahin oma opa ya. Ketika teman-teman berkata jujur, melakukan kesalahan, mama papa, mis, dan oma opa akan memberitahu teman-teman, menasehati teman-teman ya, apa yang seharusnya teman-teman lakukan. Oke, misalnya kamu bacakan satu ayat buat teman-teman ya. Teman-teman dengarkan dari Yakobus 5 ayat 12b ya. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Nah, coba teman-teman, tadi teman-teman sudah lihat videonya ya. Tadi ketika Kain berbohong, Kain mendapatkan hukuman apa teman-teman? Apa yang diberikan hukuman apa? Betul, iya, good. Kain kesusahan dalam pekerjaannya sebagai petani ya. Sehingga Kain bekerja keras, kemudian Kain disuruh pergi Tuhan dari tanahnya, dari rumahnya. Sehingga Kain menjadi penggembara ya. Jalan-jalan gitu ya, keliling-keliling mencari pekerjaan ya. Nah, ketika teman-teman berbohong juga, teman-teman ya, itu tidak baik ya. Tidak boleh berbohong seperti itu teman-teman. Teman-teman tahu cerita Pinocchio? Ya, ketika Pinocchio berbohong, apa yang terjadi? Iya, hidungnya sangat panjang. Teman-teman mau hidungnya panjang seperti Pinocchio? Tidak ya. Iya, teman-teman harus berkata jujur ya, sesuai apa yang terjadi. Oke teman-teman, sekarang misalnya kamu tanya, siapa yang mau menjadi anak Tuhan? Siapa yang mau jadi anak Tuhan? Oke, kalau teman-teman mau jadi anak Tuhan, berarti harus berkata siapa? Berkata
jujur. Tidak boleh bohong, ya. Miss Anika mau ngajak teman-teman bernyanyi. Yuk, kita mau nyanyi sama-sama. Kita mau nyanyi, saya senang jadi anak Tuhan. Teman-teman tahu? Tahu? Iya, kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Oke, siapa di sini yang mau jadi anaknya Tuhan? Angkat tangannya. Angkat tangannya. Siapa yang mau jadi anak yang jujur? Siapa? Siapa yang tidak mau berbohong? Oke, good. Teman-teman semuanya hebat ya. Good semuanya. Oke. Yuk teman-teman, Miss Anika mau ngajak teman-teman untuk berdoa. Yuk, kita mau berdoa sama-sama ya. Kita lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Miss Anika masih tunggu teman-teman yang belum lipat tangan. Miss Anika masih tunggu teman-teman yang belum tutup mata. Ayo, kita mau berdoa, kita mau datang sama Tuhan ya. Yuk, duduk yang tenang ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu bertumbuh subur di dalam hidup kami Tuhan. Dan Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan untuk menjadi anak yang berkata jujur, yang mau jujur. Ketika kita melakukan kesalahan, kita mau berkata jujur Tuhan. Dan ajar kami untuk tidak berbohong Tuhan. Ampuni kami juga Tuhan kalau kami sering berbohong juga Tuhan. Tuhan bantu kami menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang taat, dan anak-anak yang mau berkata jujur, mengatakan yang sebenarnya yang terjadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih teman-teman. Miss Anika mau panggil Miss Titi sama Miss Jana lagi ya. Oke. Aduh, firmannya Tentang kejujuran ya, Miss. Tuh kan, tadi untung Miss Yana sudah mengakui kalau tadi nggak sengaja mecahin gelas, Miss. Kalau Miss Jana bohong, Iya, dosa. Makanya kita harus bohong, jujur. bohong, itu dosa. Bohong, 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 Itu dosa. bohong, 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 Itu dosa. Anak Tuhan tidak boleh bohong. Oke. Good. Miss, Iya. sepertinya kita harus mengakhiri ibadah pagi ini ya, Miss ya. Iya, sampai ketemu besok Jumat Iya, lagi ya teman-teman. Tapi sebelumnya kita mau berdoa bersama ya. Kita mau mengucapkan doa Bapa kami ya. Miss Yana yakin teman-teman di rumah sudah bisa semua ya. Kita mau sikap doa yang baik ya. Yuk, sama-sama yuk kita mau berdoa Bapa kami. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Amin. Doa ya Bes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Dadah teman-teman, terima kasih ya untuk hari ini. Terima kasih juga buat Mama dan Papa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.